Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah Putri Zofan. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu terkait ergonomi lingkungan. Ergonomi lingkungan adalah ilmu yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungan. Ergonomi lingkungan juga diartikan sebagai bidang yang mencoba memahami respon manusia terhadap lingkungan fisik kerja, termasuk kebisingan, temperatur, pencahayaan, getaran, dan lain sebagainya. Contoh penerapan ergonomi lingkungan yaitu untuk menentukan penempatan lampu penerangan, efek alat pelindung diri, lama waktu istirahat, dan juga dampak rotasi kerja. Di sini saya akan membahas beberapa faktor ergonomi lingkungan. Yang pertama yaitu pencahayaan. Nah, untuk mengetahui apakah kondisi pencahayaan di suatu tempat telah memenuhi yang diharapkan, perlu diukur iluminasi. Iluminasi adalah suatu ukuran banyaknya cahaya yang jatuh pada suatu permukaan atau benda kerja. Satuan dari banyaknya cahaya ini yaitu lux atau Lx dan juga foot candle atau Fc diukur menggunakan light meter. Berikut merupakan gambar dari light meter. Light meter ini digunakan dengan cara diletakkan pada permukaan tempat bekerja atau pada permukaan benda kerja dengan jangkauan pengukuran sampai dengan 100.000 lux. Nah, berikut merupakan standar pencahayaan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405 Tahun 2002. Jika suatu lingkungan kerja tidak memenuhi standar pencahayaan, maka akan berakibat kepada indera penglihatan. Yang kedua yaitu faktor kebisingan. Kebisingan merupakan paparan terhadap suara-suara yang tidak diinginkan dan merupakan suatu fenomena yang bersifat subjektif. Suara memiliki dua karakteristik pokok yaitu yang pertama rentang frekuensi suara yang dapat didengar oleh seorang anak muda yang memiliki telinga sehat yaitu antara 16 sampai 20.000 Hz. Yang kedua ada amplitudo gelombang akustik dengan ambang pendengaran manusia yaitu 2 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat pada frekuensi 1000 Hz. Alat untuk mengukur kebisingan suatu tempat kerja yaitu sound level meter, di mana kebisingan ini diukur dengan menggunakan skala dBA. Nah, berikut merupakan nilai ambang batas kebisingan. Di sini nilai ambang batas kebisingan dikelompokkan berdasarkan waktu paparan per hari dalam jam, menit, dan juga detik. Nilai ambang batas kebisingan perlu diperhatikan. Jika suatu lingkungan kerja memiliki intensitas kebisingan di atas nilai ambang batas, maka akan berpengaruh terhadap indera pendengaran. Oleh karena itu, intensitas kebisingan suatu lingkungan kerja harus berada di bawah nilai ambang batas kebisingan. Selanjutnya yaitu faktor ketiga, temperatur. Kerja motorik umumnya terganggu pada temperatur di atas 30-33 derajat Celcius. Dalam keadaan normal, tubuh manusia memiliki suhu yang tetap, yaitu 36-37 derajat Celcius. Lingkungan kerja dianggap nyaman apabila sejumlah karakteristik berikut terpenuhi. Yang pertama, temperatur udara berkisar antara 23-27 derajat Celcius. Yang kedua, kelembapan yang berkisar antara 25-55%. Yang ketiga, adanya aliran udara umumnya berdampak positif pada lingkungan yang panas. Yang keempat, bagi lingkungan kerja yang panas disarankan penggunaan pakaian yang cenderung longgar. Namun tidak untuk situasi kerja di mana perlu menggunakan kemeja pelindung diri. Nah, alat untuk mengukur suhu lingkungan kerja yaitu termometer dan disebut sebagai DBT atau Dry Bulb Temperature. Namun, evaluasi atas temperatur lingkungan harus pula didasarkan atas tingkat kelembapan udara. Pada alat ini dapat diukur suhu lingkungan kerja dan juga kelembapan. Terdapat beberapa kondisi yang terjadi akibat paparan terhadap panas. Yang pertama ada heat stroke, yang kedua ada heat exhaustion, yang ketiga ada heat syncope, yang keempat ada heat hyperventilation, dan yang kelima ada prickly heat. Nah, referensi yang saya gunakan yaitu yang pertama ada artikel APKI 2020, buku ergonomi suatu pengantar, dan juga buku ergonomi dan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.